Kembali lagi bersama saya Maulin Fatur Rahman pada di channel Fatur Rahman TV. Jadi pada video kesempatan kali ini ataupun pertemuan kali ini kita akan lebih membahas tentang rekayasa sosial. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang rekayasa sosial, Jalaluddin Rahmat mengatakan di dalam sebuah bukunya yang berjudul Rekayasa Sosial bahwa untuk melakukan sebuah perubahan sosial ada beberapa kesalahan-kesalahan berpikir yang sering dihadapi oleh masyarakat secara umum. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan berpikir itu? Yang pertama ialah fallacy of dramatic instant, yang dimana dikenal sebagai overgeneralisasi, yaitu penggunaan dua kasus untuk menyamakan secara umum. Contohnya semisal ketika saya mengatakan bahwa saya tidak masuk kuliah, maka orang lain pun juga mengalami ataupun tidak akan masuk kuliah. Nah, itu yang disebut sebagai fallacy of dramatic instant. Yang kedua ialah fallacy of retrospective determinism, yang dimana melihat kondisi suatu masalah sosial itu secara historis dan tidak bisa dihindari. Semisal ataupun contoh ketika di zaman Soekarno, penjajahan ataupun peperangan itu sering terjadi. Nah, tidak menutup kemungkinan ataupun tidak lazim hal itu kemudian juga muncul di zaman sekarang, ataupun secara langsung perang itu akan terjadi di zaman sekarang. Nah, yang ketiga adalah post of ergo property of, di mana ketika kita menganggap suatu peristiwa yang terjadi sebelum suatu peristiwa yang lain sebab atas peristiwa kedua. Semisal ketika saya bergaul ataupun berteman ataupun bertemu kepada orang yang nakal, maka ketika saya kehilangan uang di saat bersamaan, maka saya menganggap bahwa itu disebabkan oleh teman saya nakal itu, ataupun teman saya nakal ini yang mengambil uang saya. Nah, inilah yang disebut sebagai post of ergo pro out. Nah, yang keempat adalah fallacy of misplaced concreteness, di mana mengkonkretkan suatu masalah yang pada hakikatnya adalah bersifat abstrak. Semisal ketika orang Islam itu mengalami suatu ekonomi ataupun politik secara lemah, itu karena disebabkan oleh kita berada pada sistem jahiliyah, sehingga sistem itu perlu diganti atau dirubah. Ataupun jawaban stagnatnya kita katakan bahwasanya itu semua karena kehendak Tuhan. Nah, kesalahan berpikir yang kelima ialah argumentum ad verendium, mengatakan bahwasanya argumen itu menggunakan otoritas sekalipun masih ambigu ataupun tidak relevan dengan argumen-argumen sebelumnya. Semisal ketika seseorang itu menggunakan kitab agama untuk mendukung sebuah argumentasinya, atau yang lebih ekstrimnya ketika dalil agama ataupun dalil kitab itu digunakan untuk sebagai kepentingan politik. Nah, hal ini sering terjadi ataupun sering dialami oleh masyarakat secara umum, sehingga kemudian argumentasi itu menjadi sebuah stagnan ataupun menjadi sebuah sumber kebenaran karena dia sudah menggunakan sebuah dalil kitab Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, kesalahan berpikir yang keenam ialah fallacy of composition, yang menganggap bahwa ketika satu orang berhasil mengerjakan sebuah pekerjaan, maka semua orang juga bisa melakukan pekerjaan yang sama. Nah, inilah yang disebut sebagai fallacy of composition. Nah, kesalahan berpikir yang terakhir ialah virtual reasoning, yang dimana pemikiran ini adalah pemikiran yang berputar-putar ataupun argumentasi yang berputar-putar, dan kesimpulannya untuk mengasumsikan yang digunakan lagi dan untuk menuju konklusi semula ataupun argumentasi ataupun premis pertama. Misal ketika di dalam sebuah organisasi untuk melakukan sebuah penkadairan itu memunculkan sebuah intelektual. Nah, ditanya demikian, mengapa memunculkan intelektual? Nah, dia pun menjawab bahwa untuk melakukan pengkaderan. Nah, ditanya lagi untuk apa melakukan pengkaderan? Dia lagi menjawab bahwa untuk memunculkan sebuah intelektual dalam sebuah kader. Nah, hal ini adalah disebut sebagai argumentasi yang berputar-putar. Nah, pembahasan kedua adalah proses perubahan sosial. Ada beberapa kemudian proses perubahan sosial itu. Yang pertama ialah bagaimana ideas itu berpengaruh terhadap perubahan-perubahan sosial. Max Weber mengatakan bahwasanya ideologi sangat berperan aktif dan sangat berpengaruh pada masyarakat secara umum, karena hal inilah yang membuat ideologi masing-masing itu membentuk ataupun melakukan sebuah revolusi atau secara umumnya perubahan di tengah masyarakat. Nah, tesis Weber ini terbukti dengan munculnya sebuah sistem kapitalisme ataupun ideologi kapitalisme
menurutnya adalah kapitalisme merupakan sebuah pengantar menuju masyarakat modern. Nah, proses perubahan sosial yang kedua ialah bagaimana kemudian tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besar ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial. Semisal di Indonesia itu sendiri, di zaman kemerdekaan ada Soekarno dan kawan-kawan, ada Supomo, Muhammad Yamin, Bung Hatta dan sebagainya. Itu ialah tokoh-tokoh besar yang sangat berpengaruh di zamannya, ataupun sangat berpengaruh di zaman sebelum pra kemerdekaan itu sendiri, terkhususnya di Indonesia. Nah, hal inilah yang membuat sebuah perubahan sosial yang awalnya dijajah, yang pada akhirnya sehingga tidak dijajah. Nah, inilah yang dimaksud sebagai proses perubahan sosial menggunakan tokoh-tokoh besar. Misal lagi di dalam Islam itu sendiri ada Nabi Muhammad SAW, di mana dia melakukan sebuah perubahan sosial dan sangat berpengaruh. Nah, proses perubahan yang terakhir ataupun yang ketiga ialah sejauh mana gerakan-gerakan sosial itu kemudian hadir. Kalau kita refleks sejarah di tahun 98 di zaman Orde Baru ataupun zaman Soeharto, itu ada beberapa perubahan-perubahan sosial yang dihadirkan oleh masyarakat ataupun mahasiswa terkhususnya. Karena perubahan itulah yang dilahirkan atas dasar kegelisahan yang sudah terjebak ataupun kegelisahan yang sudah tersimpan sejak 32 tahun di zamannya Soeharto itu. Selanjutnya pembahasan tentang sebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama karena adanya sebuah ideas ataupun ideologi sebagai peranan sosial di dalam masyarakat itu ataupun bersifat sebagai independen di suatu perkembangan masyarakat secara umum. Ideas ini ataupun ideologi ini kembali lagi pada katanya Mas Weber adalah sangat berpengaruh dan sangat berperan aktif di tengah ataupun membentuk masyarakat, sehingga hal inilah yang membuat masyarakat mempunyai ideologi yang berbeda-beda. Selanjutnya bagaimana kemudian pembangunan dan reformasi. Perkara ini adalah perkara yang telah kita rencanakan dan kita bicarakan tentang bagaimana pembangunan itu sendiri. Pembangunan adalah proses sosial yang direncanakan ataupun direkayasa. Contohnya adalah Orde Baru yang telah melakukan sebuah rekayasa sosial dengan pola pembangunan selama 32 tahun, sehingga kemudian masyarakat sangat terbiasa selama 32 tahun di dalam sebuah rekonstruksi pemikiran sosial. Selanjutnya strategi perubahan sosial. Yang pertama adalah revolusi. Perubahan sosial bisa juga dilakukan dengan sebuah revolusi ataupun people of power. Revolusi merupakan bagian dari power strategi perubahan sosial dengan masyarakat. Karena kalau jika revolusi itu tidak hadir, maka perubahan sosial itu tidak akan muncul. Yang kedua adalah strategi persuasif. Dalam strategi ini media massa sangat berperan karena strategi ini berawal dari pembentukan sebuah opini di tengah masyarakat melalui media massa. Nah, media massa ini sangat berpengaruh apalagi di zaman sekarang ini ataupun di zaman industri ataupun digital. Itu media massa sangat berpengaruh untuk mengubah rekonstruksi pemikiran masyarakat secara umum. Ada beberapa kemudian contoh, semisal ketika berita dihadirkan oleh media-media yang tanda kutip kurang berkompeten sehingga kemudian menyebarkan sebuah berita hoax. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat terpancing untuk mengkonsumsi berita hoax itu dan menjadikan sebuah narasi panjang di tengah masyarakat dan melahirkan sebuah konflik yang pada akhirnya melakukan sebuah perubahan sosial. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah strategi normatif. Norma-norma yang sedang dialami oleh masyarakat, semisal norma lewat edukasi pendidikan, di mana digandengkan dengan sebuah perubahan pendidikan itu sendiri ataupun mengatur dan mendaur ulang pendidikan itu sendiri. Tentu pendidikan sangat berpengaruh dalam perubahan sosial. Pembahasan ketiga adalah problem sosial dan problem individu. Yang pertama adalah tentang kemiskinan. Ketika kemiskinan menjadi sebuah ataupun bersifat individu, maka dia akan menjadi sebuah problem individu. Namun ketika kemiskinan itu ataupun beberapa data yang menunjukkan bahwa ada beberapa juta orang yang berada di fase kemiskinan, maka itu akan menjadi sebuah problem sosial. Sebelum menutup pembahasan kali ini, saya menyimpulkan bahwa rekayasa sosial merupakan sebuah tindakan kolektif untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Sifat personal ataupun sifat sosial dalam mengatasi sebuah masalah itu sangat bergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Rujukan pembahasan saya kali ini ialah bukunya Jalaluddin Rahmat yang berjudul tentang rekayasa sosial. Saya akan menunjukkannya ini bukunya. Sebelum saya menutup,
Adapun yang saya ingin ucapkan bahwasanya ketika ada yang kurang dalam pembahasan kali ini, itu adalah sebuah kesalahan dari saya secara pribadi. Namun ketika ada kelebihan yang dihadirkan dalam pembahasan kali ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.